semua, bertemu kembali dalam podcast hari kelima. Selamat mendengarkan. Bab 15. Sihir yang lebih ajaib dari sebelum awal waktu. Segera setelah pembunuhan Aslan, pasukan penyihir pergi untuk mempersiapkan pertempuran. Mayat Aslan tetap berada di meja batu. Akhirnya, Susan dan Lucy merangkak keluar ke lapangan puncak bukit. Bulan semakin rendah dan awan tipis menyelimutinya. Tapi mereka masih bisa melihat tubuh singa yang terbaring diam di dalam ikatan. Mereka berdua lalu berlutut di rumput basah, mencium wajah singa itu, dan mengelus bulunya yang indah, yang tersisa darinya. Mereka menangis, hingga mereka tidak bisa menangis lagi. Kemudian, mereka saling menatap dan berpegangan tangan, karena mereka merasa sendirian. Lalu mereka menangis lagi, kemudian terdiam lagi. Akhirnya Lucy berkata, "Aku tidak tahan melihat berangus mengerikan ini. Apakah kita bisa melepaskannya?" Jadi mereka mencoba. Dan setelah bekerja keras, mereka berhasil. Dan ketika melihat wajah Aslan tanpa berangus, mereka menangis lagi, menciumnya, memeluknya, dan membersihkan darah serta keringat sebisa mereka. Dan kejadian itu lebih menyedihkan, tanpa harapan, dan mengerikan daripada yang bisa kugambarkan. Akhirnya, Susan dan Lucy kembali ke tubuh Aslan dan melihat tikus berlari-lari di atasnya. Susan mengangkat tangan untuk menakut-nakuti mereka. Saat Lucy menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menggigit tali yang melilit tubuh Aslan dan mencoba melepaskannya. Tikus-tikus itu pergi saat fajar tiba, dan kedua anak perempuan menyingkirkan sisa-sisa tali yang digigiti. Aslan tampak lebih mirip dirinya sendiri tanpa tali-tali itu. Seiring berjalannya waktu, wajahnya tampak semakin anggun. Dan saat keadaan semakin terang, mereka bisa melihat lebih baik. Setelah itu, saat langit cerah, Susan serta Lucy berjalan-jalan tanpa tujuan. Gadis-gadis itu memandang cair parafel ketika sinar emas pertama muncul di cakrawala. Pada saat itu, Susan dan Lucy mendengar retakan yang memekakkan telinga. Mereka berputar dan melihat bahwa meja batu telah pecah menjadi dua. Aslan telah menghilang. Lucy bertanya, "Apakah ini lebih ajaib?" "Ya," kata suara dalam di belakang mereka. "Ini sihir yang lebih ajaib." Mereka berpaling. Di sana, disinari matahari terbit, lebih besar daripada yang mereka lihat sebelumnya. Mengibaskan surainya, berdirilah Aslan sendiri. Susan dan Lucy berputar lagi dan melihat Aslan hidup. Susan dan Lucy bergegas ke Aslan
dan Susan bertanya kepadanya, apakah Aslan adalah hantu? Aslan meredakan ketakutan mereka dengan satu tarikan nafas hangat. Tapi apa artinya itu semua? Tanya Susan ketika mereka sudah lebih tenang. Artinya, kata Aslan, meskipun si penyihir tahu sihir ajaib, ada sihir yang lebih ajaib lagi yang tidak diketahuinya. Pengetahuannya hanya sampai pada awal waktu. Tapi kalau dia bisa melihat mundur lebih ke belakang, ke dalam keheningan dan kegelapan sebelum awal waktu, dia bisa membaca bahwa ada mantra yang berbeda. Dia akan tahu bahwa ketika korban sukarela yang tidak melakukan pelanggaran apapun dibunuh sebagai ganti pengkhianatan, meja batu akan terbelah dan kematian akan berjalan mundur. Mereka pun bergembira dengan wahyu ini, sehingga Aslan mengajak Susan dan Lucy untuk bersukacita dan bermain bersama. Setelah Aslan, Susan, dan Lucy selesai bermain, Aslan mengingatkan mereka bahwa dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aslan menyuruh gadis-gadis itu naik di punggungnya. Susan dan Lucy menikmati perjalanan yang menyenangkan melalui Narnia. Dan mereka mengagumi pemandangan serta seberapa cepat Aslan melakukan perjalanan. Akhirnya, perjalanan mereka membawa mereka ke rumah penyihir. Aslan melompati gerbang dalam satu lompatan yang luar biasa dan memasuki halaman yang penuh dengan patung-patung batu. Bab 16. Apa yang terjadi pada patung-patung? Begitu Aslan, Susan, dan Lucy berada di halaman, Aslan mulai menghembuskan nafasnya ke setiap patung. Gadis-gadis itu tidak tahu apa yang dilakukan Aslan sampai mereka menyadari apa yang terjadi pada singa batu, patung pertama yang Aslan tiup. Riak emas muncul dan patung itu berubah menjadi singa asli. Di seluruh halaman, semua patung menjadi hidup, termasuk para makhluk Narnia yang setia yang telah disihir sang penyihir. Binatang yang bisa bicara, centaur, satir, dan bahkan raksasa. Selanjutnya, Aslan, Susan, dan Lucy menyerbu ruang bawah tanah, di mana mereka menemukan lebih banyak tahanan batu, termasuk Faun Tumnus. Setelah Aslan memulihkan semua patung, Aslan memimpin semua makhluk sebagai pasukan untuk membantu Peter dalam pertempuran. Mereka pun segera bergegas menuju tempat pertempuran. Kemudian, tepat saat mereka mencapai belokan terakhir pada suatu lembah sempit, Lucy mendengar semua suara itu. Suara lain yang berbeda, yang membuatnya merasa aneh. Itu suara teriakan, juga jeritan dan hantaman besi melawan besi. Mereka keluar dari lembah sempit, dan Lucy langsung melihat asal suara itu. Di sana berdiri Peter dan Edmund, dan seluruh sisa pasukan Aslan sedang bertempur mati-matian melawan kerumunan makhluk mengerikan yang dikirim si penyihir kemarin malam. Tapi sekarang, di siang hari, makhluk-makhluk itu tampak semakin aneh dan lebih jahat serta menakutkan. Mereka juga sepertinya lebih banyak. Pasukan Peter yang membelakangi Lucy tampak sangat sedikit.
Ada patung-patung di berbagai tempat di medan tempur itu. Jadi jelas, si penyihir telah menggunakan tongkat sihirnya. Tapi, sepertinya dia tidak menggunakannya sekarang. Dia sedang bertempur menggunakan pisau batunya. Peterlah yang dilawannya. Mereka berdua bertempur begitu hebat, sehingga Lucy nyaris tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dia hanya melihat pisau batu dan pedang Peter bergerak begitu cepat, sehingga tampak seperti 3 pisau dan 3 pedang. Mereka berdua berdiri di tengah medan perang. Di kedua sisi peperangan, terjadi hal-hal menakutkan terjadi, dimanapun Lucy memandang. Aslan dengan cepat menghentikan pertarungan. Lucy melihat wajah si penyihir mendongak ke arah Aslan sesaat dengan ekspresi ketakutan sekaligus kekagetan. Kemudian, singa dan penyihir berguling bersama. Tapi si penyihir berada di bawah. Dan di saat yang sama, semua makhluk yang dipimpin Aslan dari rumah si penyihir berlari ke garis musuh. Kurcaci dengan kapak perang mereka, anjing-anjing memamerkan gigi mereka, raksasa dengan gadanya, dan kakinya juga melumatkan banyak musuh. Unicorn dengan tanduk mereka, Centaurus dengan pedang dan kaki mereka. Bab 17. Perburuan Rusa Putih. Setelah pasukan baru Aslan bergabung dalam pertarungan dan sang penyihir mati, pertempuran menjadi singkat. Lucy segera memperhatikan bahwa Peter menjadi lebih kuat dan tampak lebih tua. Peter menceritakan pertarungannya kepada Aslan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan dihancurkan jika bukan karena kecerdasan Edmund. Pasukan Peter kalah melawan sang penyihir karena dia mengubah pasukan Peter menjadi batu. Edmund mati-matian melawan penyihir itu dan menyadari bahwa dia harus menghancurkan tongkat sihirnya daripada menyerangnya secara langsung. Penghancuran tongkatnya telah memulihkan harapan pada pasukan Peter. Tetapi Edmund terluka parah dalam serangan itu. Peter memimpin Aslan, Susan, dan Lucy ke tempat Edmund terbaring di tanah. Dia terluka parah. Lalu Aslan mengingatkan Lucy tentang ramuan penyembuhan ajaib yang diberikan Bapa Natal kepadanya. Dan Lucy dengan bersemangat menuangkan beberapa tetes ke tenggorokan Edmund. Dan selama setengah jam berikutnya, mereka sibuk. Lucy mengurus yang terluka, sementara Aslan menghidupkan kembali mereka yang diubah menjadi patung batu. Ketika akhirnya bebas untuk kembali kepada Edmund, Lucy melihat kakaknya berdiri sendiri. Dan bukan saja sembuh dari luka-lukanya, tapi juga tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oh, bahkan dibanding bertahun-tahun lalu, malah sejak semester pertamanya di sekolah mengerikan tempat Edmund mulai bertingkah aneh. Dia menjadi dirinya yang lama lagi dan bisa menatap matanya. Dan di sana, di medan tempur, Aslan menjadikannya kesatria. Aslan menobatkan anak-anak sebagai raja dan ratu Narnia. Lalu Aslan menghilang. Tuan Berang-Berang menjelaskan bahwa Aslan pergi untuk kembali saat nantinya ia dibutuhkan. Dan sekarang, seperti yang kau lihat, kisah ini hampir berakhir, tapi belum berakhir. Kedua raja dan kedua ratu ini memerintah Narnia dengan baik. Dan masa pemerintahan mereka lama serta bahagia. Pada akhirnya pula,
semua kejahatan itu berhasil dihapuskan. Dan para raja serta para ratu membuat hukum yang baik dan menjaga perdamaian dan menyelamatkan pohon-pohon yang bagus, dan mereka mengikat persahabatan serta kerjasama dengan negara-negara di seberang lautan, serta mengadakan kunjungan kenegaraan. Mereka juga menerima kunjungan kenegaraan dari negara lain. Dan mereka sendiri tumbuh dan berubah sejalan dengan waktu. Peter menjadi tinggi, berbahu bidang, kesatria yang hebat, dan dia disebut Raja Peter yang agung. Susan tumbuh menjadi wanita yang tinggi dan langsing, dengan rambut hitam yang panjangnya hampir mencapai kaki. Dan raja-raja dari negara-negara di seberang lautan mulai mengirimkan duta besar untuk melamarnya. Dan dia disebut Ratu Susan yang lembut. Edmund tumbuh menjadi pria yang lebih serius dan pendiam daripada Peter. Dia hebat dalam perundingan serta pengambil keputusan. Dia disebut Raja Edmund yang adil. Tapi Lucy, dia selalu gembira dan berambut pirang. Dan semua pangeran di daerah itu ingin dia menjadi ratu mereka. Dan rakyatnya sendiri menyebutnya Ratu Lucy yang berani. Mereka hidup bahagia, dan kalaupun mereka pernah ingat pada kehidupan mereka di dunia kita ini, ingatan itu seolah hanya mimpi. Dan suatu hari, Tumnus yang saat itu sudah menjadi faun parubaya dan mulai pincang, datang dari hulu sungai dan membawa kabar bahwa rusa putih sekali lagi muncul di daerahnya. Rusa putih yang bisa mengabulkan permohonanmu kalau kau menangkapnya. Anak-anak Pevensi itu mencoba untuk memburu rusa tersebut hingga akhirnya mereka sampai di limbah lampion, kayu tempat tiang lampu berdiri dan tempat mereka memasuki Narnia bertahun-tahun sebelumnya. Di sana, mereka menemukan pintu tempat mereka awalnya memasuki Narnia. Tiang lampu menimbulkan perasaan aneh pada mereka berempat, karena mereka tidak begitu ingat apa itu, atau di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Mereka terus mencari rusa putih, tetapi seketika mereka menemukan diri mereka jatuh dari lemari. Tiba-tiba anak Pevensi menjadi anak-anak lagi, dan Nyonya Macready masih di aula. Anak-anak menceritakan keseluruhan cerita kepada profesor, yang meyakinkan mereka untuk tidak khawatir. Profesor mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Narnia lagi suatu hari nanti, meskipun tidak melalui lemari pakaian. Dia menjelaskan bahwa mereka akan menemukan cara lain ke Narnia dan akan memiliki lebih banyak petualangan di sana. Demikian akhir dari cerita The Chronicles of Narnia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. God bless you.